Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama saya Waalaikumsalam. Ahmad Riansa atau biasa disebut Coach Rian. Kita dari podcast kita aja podcast. Oke. Di sini ada Coach Fandi Butar-Butar. Halo, assalamualaikum. Saya Coach Fandi. Kemudian ada Coach Afif. Halo guys, salam kenal. Oke. Kemudian yang terakhir ada Coach Gilang. Siap. Asli guys, kita santai-santai guys. Santai-santai aja. Oke, Coach Fandi, kira-kira apa ya hari ini kita mau sharingin di podcast kita aja ini? Karena ini konsepnya lagi gabut-gabutan, dingin lagi di Boyolali. Terus kita tiba-tiba ngide, tanya ChatGPT, ada 10 pertanyaan. Nanti kita bergantian untuk jawab ini gitu. Kita juga ada ini kok, ada Mas Tama boleh masuk kamera dulu sebentar. Kameramen kita yang bantu kita. Ayo Mas Tama di sini. Mas Tama. Perkenalin diri Mas Tama. Mas Tama kenalin dirinya dulu. Ya, perkenalkan, nama saya kalau aslinya juga Pratama. Tapi kalau di dunia futsal panggilnya Tama. Siap. Kalau pemain-pemain manggil mah Agoy. Biasa dipanggil Akoy. Makasih Mas Agoy, dia yang kontrol kamera kita guys. Oke, Coach, kira-kira Coach Rian mau tanya apa sih Coach? Oh, mungkin ini Coach. Coach kalau lagi nggak di lapangan biasanya ngapain ya Coach? Kalau yang dulunya saya hobinya main Mobile Legend, tapi kalau belakangan nih 2 tahun terakhir udah jarang main. Sekarang itu lagi suka main-main kopi Coach. Buat sendiri kopi ya. Lagi pelajarin kopi. Terus itu sih yang hobinya saya sekarang gitu. Baik, Biar bisa Coach. nemenin waktu ini supaya nggak ngantuk lah, megang laptop gitu. Itu Coach. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nih Coach, lebih milih ngopi santai atau nonton pertandingan ulang Coach? Dua-duanya. Sambil ngopi, sambil nonton pertandingan ulang. Tapi biasanya kalau pertandingan ulang tuh nggak harus pertandingan saya sendiri sih. Kadang pertandingan orang lain juga suka belajar gitu sih Coach. Itu sih yang saya lakuin, Baik. Coach Rian. Memang terbaik ini Coach kita ini ya. Siap. Coach Fani Butar-Butar. Dan mungkin ini Coach pertama kali jatuh cinta sama futsal itu gimana sih Coach ceritanya? Jangan saya terus dong. Oke. Ini Boleh untuk dong. Coach Apip. Coach Afif dong, Coach Afif. Gimana sih Coach pertama kali jatuh cinta sama futsal ini? Boleh diceritain sedikit nggak? Sedikit aja Coach. Ya, awalnya sih sengaja karena dulu cita-cita pengen jadi pemain bola, nggak bisa Coach. Terus akhirnya ya nyoba-nyoba, ternyata kok menarik juga dan adrenalinnya lebih tertantang di futsal. Jadi ya Seru ya di futsal itu. Jalan seru Coach. Dan di futsal ini bisa membuat kita lebih cepat dalam mengambil keputusan dan hal-hal Iya, lainnya. Coach. Berkaitan Dari dengan futsal hidup ini. tuh banyak loh di Betul futsal. Jadi sekali, teman-teman kalau mau hidupnya itu lebih berwarna, cintai futsal. Cintai futsal. Asik. Asik. Oke, Coach, satu lagi dong. Lebih deg-degan mana, jadi pemain dulu atau sekarang jadi pelatih? Lebih dekat jadi pelatih Coach. Kenapa tuh, Coach? Karena jadi pemain kita enjoy aja, mau salah mau benar udah jalan aja. Ikut Kalau alur pelatih aja. sebelum bertanding kita udah memikirkan gimana besok kita main, apa yang terjadi dengan pertandingan, pemain kita tidur, kita belum. Pemain tidur kita Masih belum. ada masalah sama yang lain, Iya, urusan iya, sama manajemen. Wah, asik pokoknya Coach. Gantian dong, Coach Gilang dong. Saya mau tanya-tanya dong, Coach Gilang. Siap. Gimana sih di Maestro Solo? Siapa sih pemain paling rame di ruang ganti atau di mes lah yang menurut Coach Gilang? Ih, anak ini heboh banget sih gitu. Dan apa sih biasanya mereka lakukan? Ya yang paling rame kalau di mes itu kalau lagi nyuci. Lagi nyuci bener. Jadi tradisinya kita kalau nyuci ini ngantri di sini dan bergantian. Tiba-tiba hujan. Ya Pablo juga sih. Pablo. Mukanya serem tapi hatinya pink. Kalau di Medan tuh biasanya mukanya serem, hatinya lembut ya, gitu. Oke, Coach, satu lagi. Pernah nggak ada kejadian lucu waktu latihan atau pertandingan? Atau di mes deh? Kejadian lucu yang coach Gilang alami selama di sini. Saya sih tahu, cuman kita mau share ke teman-teman di
podcast Baru kita. pertama kali ya, Baru pertama kali. Gimana Coach? Jadi yang paling lucu sih di mes yang baru ini di Boyolali. Gimana tuh, Coach? Hari pertama tidur di mes yang baru itu ada binatang. Binatang apa tuh Coach? Kalau di Makassar itu toke. Tidur bareng toke ya. Tidur bareng toke. ya satu hari. Terus hari kedua itu tokenya pindah ke kamar pemain. Akibatnya pemainnya nggak tidur sampai latihan sore. Kasihan juga. Padahal besar. Ini sebenarnya Sampai ini Coach nelpon damkar. Tapi katanya toke itu nggak berbahaya. Si Dani sama Ardi itu kamarnya. Dani sama Hardi. Jadi toke itu gak berbahaya kata damkar. Gimana coba teman-teman sobat podcast kita aja. Aduh. Coach Gilang, boleh nggak cerita sedikit tentang Coach Pandi? Coach Pandi itu lebih galak pas latihan atau santai aja sih? Atau gimana Coach? Kalau di luar lapangan aman sih. Aman sih ya. Kayak keluarga begitu. Iya. Kakak, adik atau orang tua. Bener. Tapi kalau di lapangan tidak ada seperti itu. Pokoknya Profesional ya. Profesional kerja. AABB. AABB. Itu bahasa yang biasa Coach Pandi sebutin. Kalau menurut Coach Apip gimana sih Coach Pandi? Boleh? Coach Pandi itu orangnya baik hati. Angkat terus. Terus. Kelihatannya serem tapi sebenarnya enggak. Tergantung aja gimana cara kita bisa. Awalnya saya ketemu Coach Pandi ya agak deg-degan gitu, tapi setelah lama-lama enjoy juga. Lucu orangnya, orang iseng juga Coach. Iseng ya orangnya iseng. Burung ditembak sama dia. Bahaya, Pak. Pakai laser. Aduh. Kalau kita biasanya di tim lagu wajib sebelum pertandingan atau latihan atau pas perjalanan apa sih Coach? Biasanya bukan lagu wajib sih kalau biasanya. Biasanya kita itu yang pegang musik itu selalu Coach Gilang. Mau di tim manapun, jadi dia yang nentuin mood, mau lagunya apa, genrenya apa. Pokoknya JBL-nya dia harus hidup lah gitu. Dan nggak boleh ada yang protes, apapun genrenya gitu. Iya, Coach Coach. Gilang. Gitu, Coach. Mungkin ini Coach pertanyaan terakhir sekaligus penegasan ya Coach. Ini kan Maestro tim baru ya, kita kenal tim baru yang akan berlaga di PFL 2 ya kan. Jadi harapan dari Coach Pandi dulu nih, gimana sih harapan sederhana Coach Pandi buat timnya musim ini gitu. Kalau saya sih modalnya bismillah, yakin tim akan berkembang. Terus kita juga sadar dengan kelebihan dan kekurangannya kita. Iya, Masih ada waktu untuk buat persiapan. Alhamdulillah kita juga didukung manajemen yang baik juga, fasilitasin semua untuk kita di tim. Saya sadar juga kalau tim kita itu diisi pemain muda, banyak anak-anak lokal. Kita pengen buat warna baru lah di futsal Indonesia. Bahwasanya Jawa Tengah itu juga bisa bermain bukan cuman monggo legowo gitu. Kita pengen Maestro Solo ini bermain terbuka, bermain Spartan seperti yang sudah menjadi filosofi saya dan teman-teman yang bantu saya di tim ini. Jadi harapannya saya dapat dukungan dari orang-orang di Jawa Tengah, dapat doa yang terbaik. Mudah-mudahan adik-adik kita ini bisa tunjukin kemampuan terbaiknya lah di pertandingan nanti dan jangan kalah sebelum bertanding dan mudah-mudahan mereka bisa konsisten untuk terus berkembang. Itu sih kalau saya Coach. Siap, terima kasih Coach Pandi. Tepuk tangan dulu dong buat Coach Terima Pandi. kasih buat kita semuanya guys. Ya. Mungkin itu aja sih. Karena Coach Pandi sudah mewakili kita semua karena harapan kami itu sama semua sama Coach Pandi, kita satu visi, makanya kita ada di Maestro Solo. Ya, mungkin itu aja dari kami podcast kita. See you. Assalamualaikum, sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi berikutnya. wabarakatuh. Thank you.